Pemimpin Brigade Al-Qassam Mohammed Deif yang telah diburu Israel selama bertahun-tahun ternyata masih hidup. Media Zionis Channel 12 Israel lantas merilis sebuah foto pria yang diklaim adalah Deif pada Rabu 27 Desember 2023. Menurut media tersebut, pemimpin Hamas itu tampak menggunakan satu mata dan pincang namun masih bisa bergerak. Foto tersebut menghebohkan media Israel karena Mohammed Deif adalah pemimpin Brigade Al-Qassam yang cerdik dan misterius. Hanya sedikit informasi yang diketahui tentang Mohammed Deif, termasuk foto dirinya dan namanya yang mungkin adalah nama samaran. Dikutip dari Tribunnews.com, Mohammed Deif sering disebut sebagai sosok misterius dalam bayangan. Israel berulang kali mengklaim berhasil melukai Mohammed Deif dan menyebar narasi pemimpin Brigade Al-Qassam itu kehilangan tangan atau kaki. Namun munculnya foto tersebut mematahkan klaim tentara Israel. Saat ini keberadaan Deif masih menjadi teka-teki bagi Israel dan berbagai informasi tersebar yang mengklaim kondisinya saat ini. Sementara itu, juru bicara pasukan pertahanan Israel menolak untuk mengomentari foto baru Mohammed Deif. Daniel Hagari bersikeras militernya untuk segera menemukan dan membunuh Deif. Serangan Angkatan Laut dan Udara Yaman mengakibatkan keruntuhan kota Eilat, Israel. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Tel Aviv dinilai meninggalkan warga di kota itu. Keruntuhan kota Eilat ini disampaikan oleh Kepala Otoritas Lokal Eilat, Eli Lanskri, pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Pars Today, ia menuturkan bahwa kota Eilat tak bisa diharapkan akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah Tel Aviv. Bahkan warganya merasa ditinggalkan sendiri. Eli menyebut saat ini tak ada pariwisata di kota itu. Tak ada seorang pun yang datang sehingga menjadikan kota ini menjadi pemukiman yang hampir mati. Serangan-serangan angkatan bersenjata Yaman yang dilakukan hampir setiap hari tidak hanya mengancam keamanan tetapi juga perekonomian kota Eilat. Krisis parah pun melanda Eilat karena ratusan bisnis tutup. Tingkat pengangguran naik secara signifikan hingga 80%. Di sisi lain, operasi perlawanan badai Al-Aqsa telah membuat para investor di Israel merasa terancam. Mata uang rezim Zionis shekel terjun bebas. CEO Pelabuhan Eilat, Gideon Goldberg, mengatakan sejak Ansarullah Yaman memblokade Selat Bab el Mandeb, aktivitas pelabuhan Eilat menurun 95%. Pasukan pendudukan Israel mengklaim membunuh putra pemimpin Hamas. Ia tewas dalam serangan IDF pada Kamis 28 Desember 2023 pagi. Putra pemimpin Hamas yang tewas itu ialah Muhammad Isa. Dikutip dari The Jerusalem Post, ia merupakan putra wakil komandan militer Hamas Marwan. Isa menjabat sebagai wakil utama Panglima Militer Gaza Mohammed Deif. Menurut unggahan akun X Radwan Al-Ahras, mulanya rezim Zionis mencoba menghubungi ayah Isa. Namun karena panggilannya tak digubris, mereka disebut membunuh putra pemimpin besar Marwan. Tindakan Israel itu dinilai sebagai langkah pengecut. Sementara seorang pria Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka di tengah bentrokan dengan pasukan Israel. Bentrok itu terjadi di Ramallah di tepi barat pada Kamis pagi. Di Jenin, seorang warga Palestina terluka sedang dan dua lainnya terluka ringan akibat serangan pesawat tak berawak Israel. Brigade Al-Qassam mengaku berhasil menghancurkan ratusan kendaraan militer Israel termasuk helikopter. Tak hanya itu, mereka juga kembali membunuh sejumlah tentara Israel di jalur Gaza. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menekankan bahwa Zionis mengalami kemunduran signifikan. Dikutip dari Al-Mayadin, ini menjadi pukulan serius terhadap tentara Zionis. Lebih dari 825 kendaraan militer Israel telah menjadi sasaran sejak awal agresi terhadap Gaza. Tak hanya itu, mujahidinnya juga menargetkan 3 helikopter musuh selama 2 hari terakhir. Abu Ubaidah menyebut serangan itu baru awal. Selain helikopter, Hamas juga membunuh 6 IDF pada Kamis 28 Desember 2023. Dilansir dari Tribunnews.com, mereka ialah Mayor Asaf Pinhas Topol,
Kapten Neria Aziz, dan Mayor David Fima, Wakil Komandan Batalion 198. Selanjutnya ada Sersan Yehman dari Brigade Gifati, Sersan Itai Bouton, dan Kapten Zaron Eliezer Citis. Selain itu, 3 tentara Israel termasuk seorang perwira terluka parah dalam pertempuran perlawanan melawan kelompok perlawanan di jalur Gaza. Daftar ini menambah jumlah kematian tentara Israel yang diumumkan selama 48 jam terakhir menjadi 11 tentara dan perwira. Belasan tentara Israel yang menjalani perawatan di rumah sakit menolak bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Para tentara itu mengatakan bahwa pasukan yang dipimpin Netanyahu tidak berjalan dengan baik. Seorang tentara mengatakan kepada media Israel bahwa ia dan 15 tentara dari 18 di sayapnya menolak bertemu dengan Netanyahu. Dikutip dari tribunnews.com, mereka saat ini mendapat perawatan di fasilitas rehabilitasi pusat medis Hadassah. Tentara itu menilai jika era Likud telah berakhir dengan buruknya kepemimpinan Netanyahu. Pengakuan salah seorang tentara itu membantah klaim kantor Netanyahu sebelumnya. Kantor Netanyahu sebelumnya mengatakan para pasukan Israel tampak antusias dengan kunjungan PM Israel tersebut. Namun pihak rumah sakit juga membuat pengakuan serupa dengan pemerintahan Netanyahu. Pihak RS mengatakan Netanyahu mengunjungi semua tentara yang mengalami luka-luka akibat perang di Gaza. Dalam kunjungannya, PM meyakinkan mereka bahwa Israel berkomitmen untuk mencapai kemenangan penuh. Menurut laporan Channel 13 Israel, kejadian ini terjadi seminggu sebelumnya dalam kunjungan Netanyahu lainnya ke pusat medis Sheba. Para tentara IDF yang dirawat juga menolak pertemuan dengan Netanyahu. Namun tentara IDF yang setuju bertemu dengan PM akan dipindahkan ke departemen lain. Warga Palestina melakukan perlawanan terhadap tentara Israel. Mereka menikam pasukan pendudukan yang berada di pos pemeriksaan Mas Moria dekat Beit Lahem. Media Israel melaporkan bahwa 2 tentara Israel masing-masing menderita luka sedang dan parah akibat operasi tersebut. Namun setelah melakukan perlawanan, warga Palestina tersebut dibunuh. Dilaporkan bahwa jumlah korban luka di kalangan tentara Israel mengalami peningkatan pesat. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu menciptakan biaya yang tidak terlihat dalam perang tersebut. Ketua Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas, Edan Klaiman, lantas mengungkap kemungkinan jumlah korban luka tentara Israel. Ia mengatakan kepada Bloomberg bahwa jumlah korban cedera mungkin akan meningkat menjadi sekitar 20.000 orang jika tentara yang mengalami trauma dihitung. Klaiman juga menambahkan bahwa ini menandai pertama kalinya Israel menyaksikan begitu banyak korban luka yang harus direhabilitasi. Bloomberg juga mencatat peningkatan jumlah tentara terluka yang juga didiagnosis menderita gangguan trauma. Hal itu mengakibatkan bertambahnya biaya medis untuk rehabilitasi dan kompensasi yang tidak diperhitungkan. Sejumlah negara menolak bergabung dengan koalisi angkatan laut yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Terbaru Menteri Luar Negeri Djibouti, Mahmoud Ali Youssef, menegaskan bahwa negaranya tak akan memberikan bantuan di Laut Merah. Pada Kamis 28 Desember 2023, Djibouti mengumumkan keberatannya untuk berpartisipasi dalam koalisi penjaga kemakmuran di Laut Merah. Menlu Youssef menegaskan bahwa negaranya tidak mengutuk serangan sana di Laut Merah dan Bab al-Mandab. Pasalnya, serangan Yaman tersebut dinilai sebagai bantuan nyata bagi Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin, Youssef mengatakan Djibouti ragu untuk ikut serta dalam koalisi bentukan Amerika Serikat. Padahal penghentian perdagangan maritim di Bab al-Mandab akan merugikan perekonomian negaranya. Dia menekankan bahwa perdagangan maritim merupakan bagian penting dari pendapatan nasional Djibouti. Apabila Bab al-Mandab ditutup, perekonomiannya akan runtuh. Sebelumnya, sejumlah negara juga telah menolak bergabung dengan koalisi tersebut, mulai dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Prancis, Italia, dan Spanyol. Spanyol secara tegas mengatakan bahwa negaranya tidak akan berpartisipasi secara sepihak dalam operasi di Laut Merah. Mereka hanya akan bergabung dengan misi yang dipimpin NATO dan Uni Eropa.
Operasi banjir Al-Aqsa membuat pemukim dan tentara Zionis frustasi. Psikiater Israel melaporkan bahwa angka bunuh diri mengalami peningkatan. Dikutip dari Pars Today, para ahli kesehatan mental meminta Komite Kesehatan Israel untuk menyediakan dana guna membantu para penyintas Perang Oktober. Pasalnya, rata-rata angka bunuh diri di antara mereka meningkat signifikan. Tesvia Seligman, Kepala Pusat Psikiatri Lotim di Rumah Sakit Ichilov di Tel Aviv, buka suara. Ia mengatakan banyak orang memiliki keinginan yang tidak normal untuk bunuh diri. Belum lama ini jaringan televisi Zionis kan mengakui bahwa lebih dari 2.000 tentara yang terlibat dalam perang darat melawan jalur Gaza terpaksa menjalani perawatan psikiatri karena masalah psikologis. Bunuh diri tentara Zionis yang menderita gangguan jiwa disebut telah menjadi fenomena umum. Mereka mencoba membakar diri sendiri hingga penembakan yang dilakukan oleh pasukan militer. Rezim Zionis menolak memperbarui statistik bunuh diri di kalangan tentaranya setelah operasi Badai Al-Aqsa. Namun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bunuh diri di kalangan tentara Zionis telah meningkat secara signifikan pada tahun 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.